Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ghaniyil mutlaq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil makhluqi alal itlaq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ashabal fadilah, para habaib, para kiai, para asatizah, para tuan guru yang cukup banyak hadir pada kesempatan majlis maulid kita pada pagi hari ini. Di antara beliau, guru kita, orang tua kita, Habiban al-Mahbub Al-Habib Idrus bin Abdul Qadir Al-Idrus, Ketua BKS 3B, Kiai Haji Zaini Salihin, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Tebet, Kiai Haji Dr. Andes Saifuddin Zain, serta para guru yang lainnya yang mohon maaf Al-Fakir tidak dapat sebutkan namanya satu persatu karena begitu banyak ulama yang hadir dan keterbatasan waktu. Tanpa mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah, teriring doa, mudah-mudahan semua guru-guru kita yang hadir di tengah-tengah kita ini Allah panjangkan usianya dalam ketaatan, Allah jadikan ilmunya bermanfaat dan hidupnya barakah. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sesungguhnya saya berdiri di tempat ini, niat yang paling utama adalah silaturrahim. Karena yang hadir di tempat ini kebanyakannya adalah kawan-kawan kepada almarhum ayahanda kami. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Inna abarral bir silatul walad ahla wuddi abih. Di antara bentuk bakti seorang anak adalah dia menyambungkan silaturrahim kepada orang-orang yang menjadi kecintaan orang tuanya. Di hadapan kita semuanya adalah kebanyakan kawan-kawan kepada almarhum ayahanda kami. Itu yang menjadi niat kami. Mudah-mudahan membawa keberkahan, terutamanya kepada Al-Fakir yang menyampaikan tausiah ini. Mohon maaf kepada para tuan guru yang lainnya apabila ada kesalahan dalam penyampaian, kurang sopan dalam apa yang Al-Fakir sampaikan, mohon ditegur dan disampaikan kesalahan-kesalahan itu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sejak awal subuh tadi kita sudah hadir di tempat ini. Satu kenikmatan yang luar biasa tatkala kita dapat mengawali hari dengan melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam Muslim, "Man shallas subha fahuwa fi zimmatillah." Di setengah riwayat ditambahin ada fi jama'atin. Man shallas subha fahuwa fi zimmatillah. Barang siapa yang salat subuh, maka orang tersebut berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Fala yadlubannakumullahu bi syai'in fi zimmatih. Maka janganlah kalian mencoba-coba, Allah akan menuntut orang-orang yang coba merusak orang yang sudah berada di dalam jaminannya. Jadi orang yang salat subuh berarti dia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Haddad dalam kitabnya An-Nasaihud Diniyah, beliau menyebutkan
menyebutkan satu riwayat bahwa Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, seorang jenderal dari dinasti Umayyah yang dikenal tentang kezolimannya, kejahatannya. Setiap kali dia didatangkan seseorang untuk diberikan hukuman, Al-Hajjaj bin Yusuf akan bertanya, apakah pagi tadi engkau sholat subuh berjamaah? Kalau orang ini berkata, ya, maka Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi dia akan berkata, khalli sabilah, lepasin. Kenapa dia lepasin? Karena dia tahu orang yang sholat subuh dia berada dalam jaminan Allah. Dia tidak ingin menjadi orang yang mengganggu seseorang yang sudah berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main dengan orang yang senang sholat subuh berjamaah. Orang itu berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hadirnya kita ke tempat ini tidak lain tujuan kita adalah ingin meningkatkan mahabbah dan cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan menjadi keinginan terbesar kita adalah kita dapat melihat wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi kesukaan mereka apabila mereka melihat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat Nabi yang bernama Tsauban, setiap kali dia pulang kepikiran. Setiap kali Tsauban pulang ke rumahnya, Tsauban terfikir dan tidak sabar-sabar ingin berjumpa dengan kekasihnya Rasulullah SAW. Ketika sudah berjumpa dengan Rasulullah, perasaan sedih itu hilang karena melihat wajah orang yang paling dia cintai. Man ra'a wajhaka yas'ad ya karimal walidaini. Setiap orang yang melihat wajah baginda Rasulullah pasti akan merasa bahagia. Karena pada wajahnya ada pancaran cahaya yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lainnya. Yang orang melihat wajah itu, cahaya itu akan terasa kesenangan dalam hatinya. Ada seseorang ulama, wali min awliyaillah, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, rahimahullahu rahmatal abrar, Bondowoso. Beliau hidup waktu itu masih berhadapan dengan penjajah Belanda. Satu ketika seorang jenderal Belanda ini melihat wajahnya Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Dia berkata kepada ajudannya, ini siapa? Wajah ini adalah wajah yang sangat enak ketika saya lihat wajahnya. Apakah ini wajahnya Muhammad Rasulullah SAW? Kemudian ajudannya berkata, bukan, ini bukan wajahnya Rasulullah, tetapi ini wajahnya zuriyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajah zuriyahnya Rasulullah sudah begitu enak orang melihat wajahnya. Bagaimana dengan melihat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Akan menjadi satu kenikmatan yang tidak dapat dibandingkan lagi ketika kita dapat melihat wajahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahibul Maulid yang kita bacakan maulidnya itu, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, dalam qasidah yang berisi munajatnya, yang qasidah itu diberi judul Huwan Nur, ada satu paragraf yang berisi keinginan beliau untuk senantiasa dapat melihat Rasulullah. Faya Rabbi syarrifni bi ru'yati sayyidi, Faya Rabbi syarrifni bi ru'yati sayyidi. Wahai Tuhan, muliakan aku
dengan engkau kurniakan aku agar dapat melihat kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ajli sada qalbil katsiri sadauhu. Maka bersihkanlah hati ini, yang pada hati ini banyak kekotorannya. Karena kekotoran itulah yang membuat kita terhijab daripada melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pesan daripada sahibul Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Melihat wajah Nabi adalah keinginan terbesar kita sebagai umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu riwayat, yang riwayat ini tersambung kepada orang yang mengalami kisah ini, yaitu Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Al-Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari ini, siapa yang bisa meragukan lagi kualitas keilmuannya? Dia diberikan gelar Syekhul Islam karena ilmunya sangat luas, mutabahir. Maka diberikan gelar itu kepada beliau. Muridnya menjadi jagoan-jagoan dalam mazhab Syafi'i. Al-Imam Syamsuddin Amr Ar-Ramli, itu murid beliau yang mensyarahkan kitab Minhaj yang diberikan judul Nihayatul Muhtaj. Kemudian Al-Khatib Asy-Syarbini, itu juga murid beliau yang juga mensyarahkan kitab Minhaj yang diberikan nama Mughnil Muhtaj. Ini semuanya murid-murid Syekh Zakaria Al-Ansari. Beliau, Syekh Zakaria Al-Ansari, diceritakan bahwa sering sekali beliau melihat Nabi dalam mimpinya. Namun pada satu kesempatan, dalam satu waktu, beberapa minggu dia tidak dapat melihat Nabi dalam mimpinya. Tidak dikurniakan Allah mimpi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu tidak berjumpa Nabi dalam mimpinya. Bagi orang yang biasa melihat Nabi dalam mimpi, ketika terhijab daripada mimpi itu merupakan satu azab bagi diri mereka. Dia nangis bermunajat kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah, kenapa? Apa sebabnya engkau hijabkan aku daripada melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian dalam satu malam dia bermimpi. Dalam mimpi itu ada seseorang yang mengajarkan dia satu bacaan yang disuruh dibaca sebelum dia tidur. Ini bisa kita amalin. Dibaca sebanyak 116 kali. Ana fi jahika ya Rasulullah. Dibaca 116 kali. Ana fi jahika ya Rasulullah. Yang kedua, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dibaca 116 kali. Yang ketiga, As-salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah daqat hilati adrikni. As-salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah daqat hilati adrikni. Dibaca 116 kali. Ini 3 bacaan. Kalau yang kelupaan bisa lihat siaran ulangnya di channel Mifdah TV ya Ustaz, official. Maka dibaca amalan itu oleh Syekh Zakaria Al-Ansari, dan Allah kurniakan lagi beliau berjumpa dengan Rasulullah.
Maka ketika dia dapat berjumpa lagi dengan Rasulullah dalam mimpinya, dipeluk Nabi, dicium tangan dan kakinya. Sambil menangis berkata, "Ya Rasulullah, kenapa aku terhijab daripada bermimpimu dalam beberapa minggu ini?" Kemudian Rasulullah menjelaskan kepada beliau, "Ya Zakaria, sesungguhnya imamahmu kegedean. Tatkala engkau menggelarkanmu Syekhul Islam, saking gedenya itu imamah sampai melebihi bahunya. Kecilkan." Kata Syekh Zakaria Al-Ansari, "Ya Rasulullah, kalau begitu saya akan lepaskan imamah saya." "Jangan, pakai, tapi kecilin." Kecilin. Kemudian yang kedua, engkau merasa bangga ketika orang memujimu, menggelarkanmu Syekhul Islam. Ada perasaan bangga pada dirinya. "Ya Rasulullah, demi Allah saya akan buang perasaan itu. Kalau perlu saya buang gelaran Syekhul Islam." Kemudian yang ketiga, dalam kitab yang engkau tuliskan, setiap kali engkau menjelaskan permasalahan fikih, kemudian engkau katakan kultu, menurut aku berkata. Ketika engkau berkata itu, menuliskan itu, ada perasaan yang terbekas dalam hatimu. Kemudian, "Ya Rasulullah, kitab-kitabku sudah tersebar dan dicetak orang. Setelah ini kalau aku tulis kitab, nggak akan pernah aku tuliskan lagi dengan perkataan itu." Nasihat Nabi kepada Syekh Zakaria Al-Ansari, agar dibuang dalam perasaan hatinya segala sifat yang bisa merubah niat dan keikhlasan hatinya itu. Dibuang segala perasaan riya, segala perasaan ta'ajjub, segala perasaan yang bisa menumbuhkan sifat sombong kita kepada siapapun. Maka itu bisa membuat kita terhijab daripada melihat baginda Rasulullah SAW. Makanya Syekh Al-Habib Ali bin Abdul Muhammad Al-Habsyi berkata, "Wa ajli soda qalbil katsiri sodauhu." Bersihkan ya Allah kekotoran hati ini dari hati yang sangat kotor. Itu yang membuat kita terhijab daripada melihat baginda Rasulullah SAW. Dan itulah yang menjadi tugas baginda Nabi kita Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun." Di antara tugas utama Nabi kita Muhammad SAW selain membacakan kepada kita kitab-kitab Allah, wa yuzakkikum, tugas Nabi adalah mensucikan umatnya dari segala bentuk kesyirikan dan segala bentuk penyakit-penyakit hati. Itu tujuan utama Nabi diutuskan kepada kita. Maka kalau kita mempunyai penyakit-penyakit ini, buang kalau kita ingin dianggap umatnya Rasulullah SAW. Nabi sangat benci kepada orang yang dalam hatinya ada perasaan-perasaan yang tidak baik kepada orang lain. Satu ketika ada sahabat-sahabat Nabi yang sedang berdiskusi. Ada Khalid bin Walid, ada Abdurrahman bin Auf, ada Bilal bin Rabah, ada Abu Dzar Al-Ghifari. Mereka sedang membincangkan satu perkara. Abu Dzar menyatakan pendapatnya, kemudian pendapatnya itu dibantah oleh Bilal bin Rabah. Bilal adalah bekas hamba, orang Habsyi, kulitnya hitam. Kalau kata Kiai Abdullah Syafi'i, ini Bilal kalau ditumpahin kecap sama kulit nggak ada bedanya. Saking hitamnya itu Bilal. Maka ketika pendapatnya Abu Dzar Al-Ghifari dibantah oleh Bilal ibn Rabah, Abu Dzar tidak terima. Kenapa? Yang membantah ini adalah bekas budak, bangsa kulit hitam. Beraninya engkau membantahku, wahai anak orang hitam. Apa yang dikatakan oleh Abu Dzar adalah fakta, bahwa Bilal itu orang kulit hitam, ibunya kulitnya hitam, itu fakta.
Tetapi dalam ucapan itu ada niat bahwa dia merendahkan Bilal, seolah-olah orang kulit hitam nggak boleh bantah orang-orang yang dari kalangan Quraisy seperti Abu Dzar Al-Ghifari. Tidak layak begitu kira-kira. Maka ucapan itu menggores hatinya Bilal ibn Rabah. Diceritakan kepada baginda Rasulullah, Rasulullah marah. Dipanggillah Abu Dzar Al-Ghifari. Ditanyakan, apakah engkau betul berkata demikian kepada Bilal bin Rabah? Betul ya Rasulullah. Nabi wajahnya semakin merah. Diherdik sahabatnya ini Abu Dzar Al-Ghifari dengan tujuan mentarbiyahnya, mentazkiyahnya. Wahai Abu Dzar, engkau katakan kepada Bilal bahwa dia adalah anak orang hitam. Engkau tahu engkau anak siapa? Engkau anak orang musyrik. Sesungguhnya dalam hatimu masih ada benih-benih jahiliyah. Memandang kemuliaan itu ada pada bangsa, ada pada keturunan, ada pada nasab, ada pada semua itu. Padahal Allah tidak melihat ketakwaan pada apapun, melainkan hanya pada hatinya, ketakwaannya. Bilal walaupun orangnya kulitnya hitam, bekas hamba, orangnya masih di dunia, sendalnya sudah sampai ke surga. Kemuliaan itu ada pada Bilal. Maka Abu Dzar Al-Ghifari merasa sangat bersalah ketika ditegur dengan keras oleh baginda Rasulullah SAW. Dia cari Bilal. Ketika dia sudah dapat Bilal bin Rabah, dia peluk, dia cium, minta maaf. Maafkan aku wahai saudaraku atas kelancangan mulutku ini. Bukan hanya sekedar dia minta maaf, dia letakkan pipi kanannya di atas tanah, kemudian dia katakan kepada Bilal, wahai Bilal, aku tidak akan angkat pipi kananku dari tanah sebelum engkau letakkan kakimu di atas pipi kiriku. Injak ini pipi, biar mulut ini diajarin bahwa kakimu masih mulia daripada mulutku ini. Kalau kita ada pada posisi Bilal, ada orang yang begitu kepada kita, yang enak kita apain? Kita pijak mulutnya. Tapi Bilal tidak seperti itu. Ketika sahabatnya minta maaf dengan sungguh-sungguh, dia peluk, dia cium. Saya maafkan engkau wahai sahabat. Ini tugasnya Rasulullah. Mentazkiyah, mendidik hati para sahabatnya jika memang ada di hati mereka perasaan-perasaan yang tidak baik sesama manusia ataupun terhadap dirinya sendiri. Maka ini tujuan kita hadir maulid, agar kita keluar daripada majelis ini ada perbaikan. Paling tidak pada hati kita, bahwa supaya Allah buang semua penyakit-penyakit hati yang dapat menjauhkan kita daripada melihat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, saya rasa cukup sampai di sini apa yang Al-Fakir sampaikan. Setelah ini guru kita Al-Habib Idrus juga akan menyampaikan sedikit pesannya kepada kita. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jaza. Baru saja kita dengarkan